kita memulainya, terlebih dahulu kita harus berdoa. Pak Sasa, silahkan dipimpin di situ saja. Sudah. Semua siap memberi salam pada Bu Guru. Selamat pagi Bu Guru. Berdoa dimulai. Terima kasih, Sasa. Ibu akan mengasen dulu. Apakah ada yang tidak masuk? Bisa masuk semua. Ada Tony, Raka, kemudian Bagus ya, Resti, Elsa, Salsa, Judita, Murni dan Susan ya masuk. Sebelum kita belajar untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, seperti biasa kita menyanyikan lagu. Nah, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, jadi menyanyikan lagu Satu Nusa, Satu Bangsa. Saya silakan berdiri. Dengarkan musik dulu, nanti kalau sudah mulai, saya lagi ya. Lihat liriknya. Tadi lagunya berjudul apa? Satu Nusa, Satu Bangsa ya, Satu Nusa, Satu Bangsa, Satu Bahasa, yaitu bahasa seluruh Indonesia ya. Jadi walaupun kita beda-beda sukunya, ya beda-beda adatnya, tapi tetap satu, yaitu Indonesia ya. Berbhinneka Tunggal Ika. Ibu selalu mengingatkan supaya kita mematuhi protokol kesehatan karena kita masih di masa pandemi. Walaupun kita sudah sekolah ya, sudah boleh
tatap muka, tapi tetap harus mematuhi apa protokol kesehatan. Ya, yang pertama memakai masker, oh ya maskernya. Yang kedua apa? Selalu mencuci tangan. Kemudian yang ketiga menjaga jarak. Ya. Kemarin kita sudah belajar tentang apa itu ya? Jenis-jenis Yang jenis-jenis iklan. Iklan apa dan apa? komersial dan non komersial. Iya, komersial itu yang bagaimana? Menjual suatu produk. Menjual suatu produk. Kalau non komersial berarti non komersial. Iklan layanan masyarakat ya. Kemarin sudah ada yang maju kawannya itu tentang iklan apa kemarin? Iklan demam berdarah ya. Kemudian pada pagi hari ini yang akan kita pelajari adalah tentang kata kunci iklan pada media cetak dan elektronik. Kemudian merancang iklan dengan sketsa gambar atau storyboard. Kemudian keberagaman itu menjadi modal pembangunan sosial budaya ya. Jadi silakan disiapkan bukunya. Sudah bawa bukunya ya, buku tema 3 sudah ya? Sudah. Silakan nanti kalian buka pada halaman 100 itu pembelajaran yang keempat ya. Ya, silakan buka bukunya. Nah, kemudian Ibu sudah membagi kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kelompok 1 ada Roni, Raka, dan Bagus. Kelompok 2 ada Septi, ada Resti dan Esa. Kelompok 3 itu ada Susanti, Muri, Juwita, dan Salsabila. Di dalam kelompok kalian, coba kalian boleh bertanya dengan kawannya, apa sih suku bangsanya? Sukunya apa? Kamu suka bagi? Sukunya apa di dalam satu kelompok itu? Boleh bertanya. Coba Muri bertanya, sukunya apa Muri? Suku Batak. Suku Batak. Suku Batak itu berasal dari mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Kalau Juwita dari mana? Suku Ogan. Sukunya Ogan. Kalau di kelompok 2, Resti sukunya Ogan. Ogan juga. Elsa? Sunda. Sunda dari mana Elsa? Jawa Barat. Coba Ibu ke kelompok 1. Kalau Raka sukunya apa? Jawa. Jawa ya, Jawa Tengah atau Jawa Barat atau Jawa Timur? Jawa Tengah, Jawa bukan Sunda ya, Jawa. Kalau ini sukunya apa? Sunda ya, dari Jawa Barat ya. Jadi di dalam kelas kita, dalam satu kelompok kalian ini ternyata sukunya berbeda-beda. Itu termasuk kekayaan atau keragaman yang kita punya. Bangsa Indonesia ya bermacam-macam. Selain suku mungkin kalian punya bakat, punya keterampilan yang berbeda juga. Kalau Roni sukanya apa Ron? Apa nih? Bermain gitar ya, bermain musik. Kalau Resti sukanya apa hobinya? Menyanyi. Menyanyi ya, punya hobi yang berbeda-beda juga. Kalau Muri, hobinya apa Muri? Membaca ya, punya hobi yang berbeda-beda. Jadi keragaman kita ini bukan menjadikan kita justru terpecah atau bermusuhan, tapi untuk apa? Bersatu, harus rukun ya. Coba Muri tadi sukunya Batak. Coba salah satu lagu Batak yang Muri tahu apa? Butet ya, lagu Butet terkenal dari Sumatera Utara. Kalau Septi tadi dari mana nak? Dari Sunda, sukunya Sunda. Tarian adatnya apa yang tahu? Jaipong ya. Dan tadi Jaipong dari Jawa Barat. Kemudian Raka tadi dari Jawa. Kalau rumah adatnya apa tahu tidak? Rumah joglo ya. Tuh, jadi ada keseniannya bermacam-macam, ada tariannya berbeda-beda. Kemudian lagunya juga. Kemudian rumah adatnya juga berbeda-beda. Nah kemudian Ibu punya
gambar, perhatikan. Sudah punya kan? Ya. Perhatikan ibu punya gambar. Nah, ada gambar apa di depan ini ya? Gambar iklan ya. Yang sudah kita pelajari waktu itu, ini iklan apa? Ya, iklan layanan masyarakat. Kalau iklan yang komersial itu dia menjual barang atau produk. Kalau iklan layanan masyarakat itu mengajak ya, tidak menjual barang. Ini tentang apa iklan layanan masyarakat? Keragaman budaya ya, ada 3 gambar di situ. Coba gambar yang pertama. Mari saling menghormati dan menghargai. Iya, mari saling menghormati dan menghargai. Coba itu gambarnya tentang apa saja itu? Baju Ya, keragaman tentang agama ya, agama itu ada yang beragama Islam menggunakan apa itu? Peci, menggunakan jilbab ya. Kemudian ada yang pastur, ada yang agama Hindu dan Buddha. Gambar yang kedua. Coba Juwita dibaca itu tentang apa? Juwita dibaca. Keragaman sosial budaya Indonesia sebagai modal pembangunan Nasional apa? Muri itu gambarnya tentang apa itu? Gambar baju apa itu? Baju adat ya, baju adat. Kalau baju yang ibu gunakan ini baju apa? Baju batik. Baju batik kemudian motifnya apa ya? Siger ya. Siger itu ciri khas dari provinsi Lampung. Karena kita tinggalnya di provinsi Lampung ya, jadi siger. Siger itu biasanya dipakai di kepala untuk mahkota wanita ya, siger. Jadi baju batik ini juga merupakan kebudayaan kita ya, kita harus mencintai kebudayaan kita. Kemudian yang ketiga itu indahnya kebersamaan dalam keberagaman ya, itu sama juga menggunakan baju adat ya, baju adat. Nah, ibu akan menjelaskan tentang kata kunci iklan ya, tentang iklan. Apa sih kata kunci iklan? Ada yang tahu? Belum tahu? Jadi kata kunci iklan itu adalah kata yang menjadi tujuan dari iklan tersebut ya. Biasanya ada 1 atau 2 kata. Jadi merupakan fungsi dari apa tadi iklan tersebut ya. Coba kalau dari iklan ini apa sih kira-kira kata kuncinya? Tentang apa tuh? Keberagaman ya, keberagaman budaya. Ini iklan pada media cetak. Nah, kemudian ibu punya yang dari media elektronik. Nanti kita bandingkan. Ada video. Silahkan disimak videonya. Ya, silakan disimak videonya. Ya, ya silakan silakan. Perbedaan bukanlah penghalang
Ya, sudah kalian simak tadi ya. Tentang apa tadi? Tentang perbedaan. Perbedaan dalam keberagaman ya. Jadi tadi iklan pada media apa? Elektronik ya. Kalau media elektronik kan bisa kita jumpai di mana saja tuh? Televisi ya, radio. Kalau seperti ini tadi mungkin kita jumpanya di televisi karena bisa kita lihat gambarnya. Kalau di radio hanya kita dengar suaranya ya. Kalau yang pertama tadi iklan pada apa? Media cetak ya. Kata kunci iklan pada media cetak dan media elektronik itu sama-sama, kata kuncinya sama. Tadi tentang apa coba? Keberagaman sosial budaya, keberagaman adat. Nah kemudian coba kalian bandingkan ya, anak-anak bandingkan apa sih perbedaannya tadi antara di iklan media cetak, kata kunci iklannya dengan yang di media elektronik. Ya, siapa yang tahu? Coba bahasnya gimana, Res? Kalau pada media cetak menggunakan bahasa formal ya. Kalau pada media elektronik itu menggunakan bahasa tutur ya, pengucapan. Nah, kemudian kalau pada media cetak itu penulisannya terbatas oleh halaman karena kita bisa menjumpainya di mana kalau media cetak? Di koran majalah. Jadi dia terbatas oleh halaman. Kemudian kalau pada media elektronik itu tidak terbatas oleh halaman. Iya, itu perbedaan antara kata kunci iklan pada media cetak dan media elektronik. Kalau di media elektronik itu hanya, coba kalian bisa lebih memahaminya yang di media cetak atau elektronik? Media elektronik karena dapat dilihat dan didengar. Dilihat dan didengar kata Muri. Kalau yang lain mungkin? Kalau yang di media cetak kita bisa membacanya. Tapi kalau di media elektronik dia hanya selintas, sekali lewat saja ya, perbedaan. Yaitu perbedaan kata kunci iklan pada tadi media cetak dan media elektronik ya. Nah, kemudian silakan kalian buka itu tentang sanggar tali ya di halaman 100. Ibu punya artikelnya ada di depan, tapi itu ada di buku kalian, nanti bisa kalian simak. Itu artikelnya tentang apa, Nak? Sanggar tali. Sanggar tali. Jadi sanggar tali itu merupakan organisasi atau sebuah organisasi yang mewadahi bakat seni dan masyarakat di lingkungan sekitar. Ya, yang ada di buku kalian coba kalian baca sebentar 5 menit saja. Silahkan dibaca dulu. Ya, dibaca dalam hati tentang sanggar tali wadah para penari tradisional. Sudah bacanya? Sudah ya? Jadi sanggar tali itu berada di daerah mana yang kalian baca? Kalimantan Selatan ya. Anggotanya berasal dari mana itu? Apa Bu? Anggotanya, yang menjadi anggotanya? Dari Kalimantan. Anggota sanggar talinya Muda-mudi. muda-mudi yang ada di lingkungan. Jadi boleh dari kalangan apa saja boleh masuk menjadi
apa tadi, anggota sanggar tari tersebut tadi tidak membedakan misalnya hanya orang Kalimantan saja, tidak, tapi semua boleh masuk menjadi apa tadi, anggota pada sanggar tari tersebut. Jadi sanggar tari itu merupakan sebuah organisasi yang bisa menjadi modal untuk pembangunan sosial budaya, ya. Jadi tadi ada di mana? Katanya Kalimantan mana tadi? Kalimantan Selatan. Kalimantan Selatan, ya. Jadi sanggar tari itu merupakan contoh sebuah pembangunan sosial budaya untuk punya apa seperti minat bakat yang kalian punya. Nah, seperti Roni tadi kan punya bakat apa tadi ya? Bermain musik. Dengan cara memainkan apa tadi Ron? Jangan ngantuk Ron. Sudah makan belum Ron? Sudah. Nggak boleh ngantuk ya. Jadi punya bakat, minat itu disalurkan. Contohnya tadi melalui sanggar apa tadi? Sanggar tari tadi ya. Salsa. Coba kok sepertinya lesu, kita tepuk PPK dulu saya. Ya, tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Sekali lagi ya semangat. Tepuk PPK. Serius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Harus religius, bukan religius itu berdoa sebelum belajar. Nasionalis, tadi kita sudah menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa untuk memupuk rasa nasionalisme kita. Mandiri, jadi anak itu harus mandiri, tidak boleh tergantungan dengan orang lain. Gotong royong harus saling apa? Bekerja sama, ya seperti berbakti boleh. Ada yang tahu? Tadi sanggar tari itu contoh organisasi yang bisa untuk pembangunan sosial budaya. Ada yang tahu pembangunan sosial budaya? Yang tahu? Jadi pembangunan sosial budaya itu pembangunan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat yang berada dalam keberagaman tadi, beragam sukunya, beragam adatnya ya, berbeda-beda di dalam kelas kalian ini, dalam satu kelompok pun itu berbeda-beda adat dan sukunya, ya. Itu tadi tentang apa nak sanggar tari yang ada di daerah Kalimantan. Kalau misalnya di sekolah kita organisasi apa contohnya yang kalian ikuti? Pramuka itu juga contoh organisasi yang ada di sekolah. Seperti baju yang kalian gunakan itu adalah baju pramuka, ya. Jadi anggota dari pramuka itu semua masuk menjadi anggota pramuka, tidak memilih-milih apakah dia harus sukunya Batak tadi, ada sukunya Jawa, itu tidak, semuanya boleh masuk menjadi anggota pramuka. Roni kenapa nak? Belum sarapan ya? Sudah. Tak boleh ngantuk ya? Apa ngantuk? Enggak ya, silakan simak bukunya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, setelah kita menyimak artikel tadi tentang keragaman sosial budaya pada sanggar tari, coba siapa bisa menghubungkan keragaman sosial budaya sebagai pembangunan? Siapa yang bisa menghubungkan antara keragaman sosial budaya dengan pembangunan? Coba Salsa, apa kira-kira hubungannya? Keberagaman menjadi jasa yang kuat untuk. Jadi keberagaman tadi menjadi dasar yang kuat untuk modal pembangunan. Iya, bagus. Jadi hubungannya antara keragaman dengan pembangunan, keragaman tadi menjadi modal dasar yang kuat untuk pembangunan kita. Nah, setelah ada hubungannya, kira-kira kita uraikan apakah manfaat dari, coba uraikan manfaat dari keberagaman tadi untuk pembangunan. Oh ya, coba siapa yang bisa? Coba Res, apa kira-kira manfaatnya? Dapat mempererat tali persaudaraan. Dapat mempererat tali persaudaraan. Ya, bagus. Jadi kita ini bersaudara, walaupun beda-beda suku tetapi bersaudara, yaitu apa tadi?
Indonesia. Itu yang pertama. Mungkin ada manfaat yang lain dari keberagaman. Coba cerita apa tuh? Memperkaya kebudayaan nasional. Memperkaya kebudayaan nasional. Iya, bagus. Jadi kebudayaan daerah tadi yang bermacam-macam itu dapat memperkaya kebudayaan nasional kita. Ada dua tadi. Masih ada. Coba Elsa, apa ya Elsa? Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Ya, bagus. Persatuan dan kesatuan itu akan tercipta. Coba ada contoh di video tadi yang saling mengejek. Itu boleh tidak? Tidak. Berarti tidak apa? Tidak bersatu. Dasar lu Batak, dasar lu hitam. Boleh tidak seperti itu? Tidak. Tidak boleh saling mengejek ya. Kelas 5 Ibu harapkan saling merukun walaupun berbeda sukunya tadi. Ya, tidak boleh saling mengejek. Memupuk rasa apa tadi ya? Persatuan dan kesatuan. Ya, itu tadi manfaat dari apa? Keberagaman sebagai modal pembangunan sosial budaya. Ya. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan? Tidak ada. Ibu punya contoh. Nah, ini contoh keberagaman ya. Ibu punya yang pertama ini ada gambar apa ini? Pakaian tradisional. Pakaian tradisional atau pakaian adat ya dari seluruh Indonesia. Ada berapa? Jumlahnya 34 ya provinsi yang ada di Indonesia sekarang dari Nanggul Aceh Darussalam sampai Papua ya. Itu punya pakaian adat yang berbeda-beda. Seperti yang Ibu gunakan ini ciri khasnya kalau apa di provinsi Lampung itu biasanya ada gambar apa tadi Nak? Tiger ya, ada gambar tiger, kemudian ada gambar gajah. Gajah itu juga merupakan ciri khas dari provinsi Lampung ya. Ini baju-baju adat atau pakaian adat dari seluruh Indonesia ya. Di kelas 5 ini juga ada gambarnya, bisa kalian lihat. Nah, kemudian yang ini tentang apa ini? Rumah adat ya. Seperti yang disebutkan oleh Raka tadi, rumah adat dari Jawa itu rumah apa tadi namanya? Rumah Jogo ya. Kalau dari Sumatera Barat ada yang tahu? Sumatera Barat atau Padang? Itu namanya ada rumah gadang ya. Rumah gadang ya. Nah, rumah gadang itu dari Padang. Biasanya di atasnya itu ada seperti gerakannya ya. Seperti tiga juga, tapi itu rumah adat dari Sumatera Barat, namanya rumah gadang. Kemudian pakaian adat tadi biasanya digunakan kalau pernah melihat pengantin. Pengantin itu kan biasanya menggunakan baju-baju apa? Dari apa tadi adatnya? Kalau menggunakan adat Lampung, ya pakai adat baju Lampung. Kalau dia pengantin dari Jawa, menggunakan baju adat Jawa. Jadi biasanya kalian bisa melihatnya kalau di dalam acara pernikahan atau mungkin menari, ya. Seperti di gambar itu ada tali apa Mas? Tali apa itu yang di atas? Yang di atas itu tali apa? Dari Bali ya tali apa? Nah, tali kecak itu yang berbentuk lingkaran, itu namanya tali pendek, yaitu dari Bali. Yang di bawah tali sama ya, pastinya pelajaran kita yang kemarin itu tentang garis pola garis lantai horizontal, itu tentang tali sama dan tali pendek ya. Ada yang mau ditanyakan tentang tata iklan, kemudian apa tadi? Keberagaman ya. Nah, di dalam merancang iklan kita punya yang namanya hubungannya iklan merancang iklan ya. Merancang iklan pada, coba perhatikan. Jadi di dalam membuat sebuah iklan itu yang harus kita perhatikan itu yang pertama adalah judul iklan,
kemudian ada tokohnya. Yang ketiga itu ada naskah. Ada yang keempat itu sketsa gambar atau storyboard namanya ya. Atau storyboard. Jadi di dalam merancang sebuah iklan itu ada hal-hal yang harus kita perhatikan. Nah, kita akan mempelajari tentang pembuatan iklan storyboard. Storyboard itu apa? Ada yang bisa membaca itu? Ayo. Sketsa gambar Sketsa gambar yang berbentuk yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. iya, Nuri. Jadi sketsa gambar yang disusun berurutan sesuai dengan naskah. Jadi kita harus membuat naskah terlebih dahulu, baru kita membuat storyboard atau gambarnya. Ya. Jadi di dalam membuat iklan, misalnya iklan sabun mandi atau iklan minuman atau mungkin film animasi. Film animasi itu contohnya ada film apa yang kalian suka, film kartun, ada Upin Ipin, yang ada robot. Itu sebelumnya itu harus membuat yang namanya storyboard atau sketsa gambar. Jadi disusunnya berurutan sesuai dengan naskahnya. Ya, Ibu punya contoh storyboardnya ini, perhatikan. Ini tentang apa? Coba dibaca. Cara hidup sehat. Gambar yang pertama itu Olahraga teratur. naskahnya itu olahraga yang teratur. Itu ada gambar orang yang sedang berolahraga. Kemudian cara hidup sehat yang selanjutnya Tidur yang cukup. tidur yang cukup. Ya, tidur yang cukup. Selanjutnya apa itu? Mandi 2 kali sehari. Jadi harus disesuaikan dengan gambarnya. Selanjutnya makan. Makan teratur. Iya, makan teratur dan bernutrisi. Selanjutnya Membersihkan lingkungan rumah. itu semuanya cara-cara hidup sehat. Ini iklan layanan masyarakat tentang cara hidup sehat. Nah, kemudian ibu juga punya contoh storyboard selanjutnya. Ya, ini yang masih menggambar pemula. Awal sebelumnya kalau tadi kan sudah jadi, sudah berwarna. Ini awalnya seperti ini. Gambar yang pertama itu cuaca panas. Coba ini iklan apa sih? Iklan apa coba ini? Ayo, minum apa itu? Non komersial. Ya, iklan minum apa itu? Vokalis Sweet, ya, minum. Yang pertama udara panas, yang kedua ada anak yang sedang bermain basket. Yang ketiga, Gerah dan haus. oh dia setelah main basket itu gerah dan haus. Nah, setelah itu oh ada minuman, baru dia meminumnya. Nah, kembalikan ionmu, itu iklan Vokalis Sweet. Jadi itulah cara membuat storyboard. Kita buat naskahnya terlebih dahulu, baru kita buat apanya? Gambar sesuai dengan naskahnya. Halo. Hai. Coba Roni maskernya dipakai yang betul. Bagus ya. Maskernya dipakai yang betul ya. Jadi itu contoh apa tadi? Storyboard. Apa storyboard tadi? Sketsa gambar yang disusun sesuai dengan naskah. Ya, itu tadi adalah langkah-langkah dalam merancang sebuah iklan ya. Jadi iklan yang sudah jadi, yang sudah kalian tonton itu awalnya membuatnya adalah seperti itu. Jadi disusun gambarnya sesuai dengan naskahnya tadi, barulah jadi iklan yang kalian tonton tadi ya. Coba tepuk semangat, kok sepertinya lemas ya, tepuk semangat. Kok ngantuk ya? Semangat ya. Sudah, kalau sudah iklan tadi sudah kita pelajari prinsip iklan, merancang iklan dengan storyboard, keberagaman untuk modal pembangunan. Ada yang mau bertanya? Tidak ada. Kalau tidak ada, ibu akan membagikan RKPD tugasmu ya. Sesuai dengan kelompoknya ya. Yang pertama silahkan tulis kelompoknya.
Ya, di dalam itu ada nama kelompoknya. Sudah? Sudah ditulis nama kelompoknya? Sudah ya? Coba sebelum mengerjakan, perhatikan dulu, nanti ada petunjuk yang harus kalian ketahui sebelum mengerjakan. Kita sudah. Jadi di dalam lingkungan sekitar kalian itu terdapat apa tadi, macam-macam keberagaman ya. Keberagaman tadi ada suku bangsa, ada adat istiadat ya, ada rumah adat yang berbeda-beda. Itu keberagaman yang ada di lingkungan sekitar kita. Jadi ibu akan memberikan petunjuk cara mengerjakannya. Coba tugas yang pertama perhatikan ke depan. Nama anggota kelompok tadi sudah ditulis ya. Jadi menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan. Jadi menguraikan manfaat keragaman sosial budaya untuk pembangunan. Ya. Kelompok 3 perhatikan ya. Itu nanti tugas kelompok 3. Perhatikan itu menguraikan apa tadi? Ya, menguraikan manfaat keragaman sosial budaya untuk pembangunan. Ya, nanti mengerjakannya nanti. Perhatikan petunjuk dulu. Kemudian kelompok 2. Nah, ini nanti yang harus kalian kerjakan. Kelompok 3 perhatikan. Nah, ini tadi manfaat keragaman sosial budaya. Yang pertama itu menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkunjung. Nanti yang selanjutnya kalian diskusikan dengan kelompoknya ya. Kemudian kelompok 1. Perhatikan kelompok 1. Jadi nanti kelompok 1 itu punya tugas memasang keberagaman adat. Coba perhatikan kelompok 1 ya. Nanti bukunya kelompok 1 perhatikan. Ini ada gambar keragaman adat. Ini sudah ibu tuliskan tentang nama-namanya. Kalian nanti memasang gambar sesuaikan dengan tulisan yang sudah ibu tuliskan di sini. Jadi kalau yang tidak sesuai gambarnya, ya tidak usah dipasangkan. Jadi gambarnya ini ada bermacam-macam. Nanti silakan kalian pasang gambar keragaman yang harus kalian pasangkan. Nanti ya, tulisannya nanti. Ini dipegang dulu. Kemudian kelompok 2 perhatikan. Kelompok 2 itu akan membuat iklan layanan masyarakat tentang keragaman sebagai modal apa itu? Pembangunan bangsa. Jadi nanti kalian membuat judul iklannya, kemudian membuat naskahnya, baru membuat apa yang terakhir tadi? Sketsa, gambar atau apa namanya? Storyboard. Ya, itu tugas kelompok 2. Ya, jadi kalian buat naskahnya. Kemarin sudah ibu suruh buat di rumah naskahnya, tinggal kalian menggambar storyboardnya. Ya. Coba sebelum bertugas perhatikan. Halo. Hai. Sebelum bertugas ada yang mau ditanyakan tentang tugasnya? Tidak ada. Kalau tidak ada silahkan dikerjakan, berdiskusi dengan kelompoknya. Ibu beri waktu. Ya, silakan. Silakan dikerjakan.
Membuat storyboard tadi ya, dia buat naskahnya kan sudah, tinggal menggambarnya. Menguraikan manfaat ya. Oke, bagus. Nanti ada yang presentasi ke depan ya, maju ke depan. Nanti bekerja sama dengan kawannya, kan bergotong royong, nanti sering bekerja sama. Ya, silakan diskusi dengan kawannya. Ada rumah, ada baju adatnya, jangan tentukan ya. Nah, kan ada rumahnya, ada baju adatnya. Ya, silakan. Kalau diskusi sama temannya nanti baru maju untuk menyampaikan hasilnya. Ini ada juga di bagian ada lampu. Ayo lagi mana? Ya, boleh. Banyak-banyak. Ini rumah benar, ini rumah. Ini kan baju adat. Ya, coba cari diskusi sama kawannya. Kalau rumah gambar rumah. Lagi ya. Nah, nampaknya sudah mau selesai, nanti tinggal maju ya. Perwakilan dari kelompoknya silakan maju untuk membacakan atau menyajikan hasil dari tugas kelompoknya masing-masing ya. Nanti kalau kawannya ke depan, coba perhatikan, silahkan disimak apa yang sudah ditampilkannya ya. Coba perhatikan kelompok satu, silakan ditunjukkan hasilnya nah tentang memasang gambar keragaman ya. Silakan dibawa ke depan, tunjukkan kepada kawan-kawan yang lain memperhatikan. Kelompok dua, coba perhatikan sini biar tidak coba dijelaskan ke bawah, coba dibacakan tentang dibacakan tentang hasil keragaman adat ya. Yang pertama dibaca dari Jawa, Sumatera Padang dari Sumatera Barat ya. Kemudian ada baju adat mana itu? baju adat di pakaian adat Lampung Ya. baju adat Bali, baju adat Padang, baju adat Papua. Ada yang mau bertanya? Coba kira-kira
kira-kira sudah tepat belum mereka memasang ya? Sudah tepat? Ada yang mau tanya atau mungkin itu gambarnya nggak bagus? Sudah bagus ya? Beri tepuk tangan untuk kelompok. Coba kelompok dua silakan maju untuk menampilkan hasilnya, dibacakan tentang tentang membuat storyboard berdasarkan naskah yang sudah kalian buat ya. Ya dibacakan dulu tadi hasilnya. Ya silakan dibaca. Judul iklannya apa? Keragaman sebagai modal pembangunan. Kemudian tokohnya Ada 2 orang. Harapannya matahari sangat cerah. Ada 2 anak berdiri. perhatikan Roni, Raka, Mereka sedang berbincang-bincang tentang latihan menari mereka berbeda dari suku bangsa yang berbeda. Sedang latihan menari, selesai latihan, sedang membeli minum. Kata kunci ikan keragaman sosial budaya. Coba silakan tunjukkan gambar storyboardnya. Nah, yang pertama berarti tadi sedang apa tadi? Cuacanya Sangat sangat panas. Gambar yang kedua apa berarti juga kawannya? ada 2 anak. Ada 2 anak yang sedang berbincang-bincang di bawah pohon. Mereka berasal dari Suku bangsa yang berbeda. suku bangsa yang berbeda. Lanjut yang ketiga sedang apa itu? Latihan menari. Ya, Ya, yang keempat sedang selesai latihan. selesai. Nah, kemudian sedang istirahat. Yang keenam setelah mereka selesai latihan mungkin haus. Jadi mereka itu mampir ke warung untuk membeli minuman. Ya. Kelompok yang lain yang akan menanggapi, Roni, Rafa tidak boleh mainan. Ayo silakan diletakkan alatnya. Ada yang mau menanggapi kelompoknya Resti tentang iklan storyboard yang telah mereka buat? Tidak ada. Kita beri tepuk tangan kelompok 2. Kelompok 3 silakan dimulaikan keberagaman sebagai modal pembangunan. Ya, Muri silakan. Ya, silakan dibaca. Manfaat. Contoh keragaman, langsung kemudian manfaatnya. Contoh. Keragaman sosial budaya, rumah adat, pakaian adat, bahasa daerah, makanan khas daerah, dan lagu daerah. Ya, terus. Terus manfaat keragaman sosial budaya menarik minat para wisatawan asing dan dalam negeri untuk berkumpul, dapat mempererat tali persaudaraan, Ya. memperkaya kebudayaan nasional, memupuk rasa kesatuan dan persatuan, menjadi aset wisata yang dapat menghasilkan pendapatan pribadi. Iya, tadi manfaat dari apa, Muri? Keragaman sosial budaya untuk pembangunan. Ya, beri tepuk tangan. Ya, itu tadi kalian sudah menyajikan hasil dari tugas kelompok masing-masing. Nah, dari yang sudah kalian kerjakan tadi ada apa tadi? Keragaman adat, keragaman sosial budaya, kemudian ada iklan dengan apa namanya? Storyboard, kemudian manfaat keragaman sosial budaya untuk pembangunan. Coba silahkan kalau ada yang ditanyakan. Tidak ada yang ditanyakan. Baiklah, kalau tidak ada yang ditanyakan, sudah bisa semua kira-kira kalau ibu beri soal? Ya, silahkan nanti kalian mengerjakan soal evaluasi. Ya, ada 5 soal ini silahkan dikerjakannya satu-satu. Ya, kalau tadi berkelompok ini kerjanya masing-masing. Ya, nama jangan lupa dituliskan. Yang ganda jadi tinggal. Namanya di atasnya. Ini KPD-nya Ibu ambil kembali. Silakan kerjakan soal evaluasi. Di atas, namanya di atas ya. Terus namanya di atas. Nama di atas. Iya. Ya, silakan dikerjakan.
Silakan Ibu beri waktu 10 menit. 5 menit kalau sudah selesai lebih bagus karena hanya pilihan ganda. Di atas saja nak. Di atas. Ya Di sini. Ya di sini ada tempat yang kosong. Sini. Ya masing-masing ya kita evaluasi. Yang sudah tolong diperiksa lagi. Sudah. Kelompok 3. Sudah. Ya. Sudah bisa semua. Soalnya sudah kalian kerjakan. Kita tadi sudah belajar tentang apa saja? Keberagaman, sosial budaya sebagai modal apa? Pembangunan nasional. Kemudian apa lagi? Belajar apa tadi? Kata kunci iklan. Iklan pada media. Media. Kemudian merancang sebuah iklan dengan storyboard atau sketsa gambar. Ya, jadi sebelum membuat iklan itu yang harus kita rancang membuat storyboard berdasarkan naskahnya. Jadi itu yang sudah kita pelajari pada pagi hari ini, ya. Kemudian untuk besok silakan kalian buka pembelajaran 5 ya, pembelajaran 5 sudah pembelajaran 4 pada hari ini. Kemudian sebelum kita pulang, kita akan menyanyikan lagu daerah, ya. Lagu Gelang Sipaku Gelang, siapa yang tahu itu dari mana? Sumatera Barat, ya. Lagu Gelang Sipaku Gelang. Bisa menyanyikannya? Bisa. Itu dari 1, 2, 3. Gelang sipaku gelang, gelang sirama-rama. Marilah pulang bersama-sama.
Ya, silakan berdoa. Dibacakan dulu bukunya, ditaruh di meja saja. Kita berdoa dulu. Tangan di atas meja. Kalau berdoa, yuk. Kita akan berdoa dulu. Semua siap memberi salam pada Bu Guru. Selamat siang Bu Guru. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam